Halo, saya berada di depan wilayah zona kece Kota Tasikmalaya yang dulu pernah mendapat predikat juara kedua sewilayah Indonesia. Dan sekarang mungkin tinggal kenangan saja. Dan ini tidak terurus di keadaan di malam hari sebagai penglihatan kita bahwa waktu dulu zamannya ini tahun tahun sabaraha Kang ya teh Kang. Kapungkur tahun sabaraha kapungkur? Tilu 4 tahun kapungkurnya ya. Aya patun ka pangkerma. Menuju almarhumah kene buntinnya. Aya keneh marumanya. Buntinnya. Sekarang bisa tahun. Tahun mayanya. Buntin masa tahun. Itu percontohan kapungkur mah itu nya. Zona kecenya. Zona kece namina teh. Nah, inilah mungkin oleh kesibukan dan pandemi udah mulai menurun. Kita lihat yuk sampai belakang. Jarak tempuh 50 meter ke depan. Inilah zona kece yang dikala itu waktu pemerintahan Pak Budi. Mungkin baru meninjak kedua periode Pak Budi Budiman mendapat peringkat di daerahnya, yaitu mungkin ini daerah masuk kecamatan Bungur Sari, desa Bantar Lengo, nah, termasuknya Lengo. Dan mungkin di suatu saat dulu di sini ada sejarah bahwa putri Tasikmalaya yang ya istilahnya yang juara bulu tangkis masih saudaranya Susi Santi, yaitu Lydia Jayalawijaya, bermukim di sini dan punya stadion bulu tangkis yang namanya Gor Lydia. Nah, inilah zona kece yang dulu terawat dan terurus, sekarang mulai kelihatan mungkin karena pandemi yang berkepanjangan dan tidak adanya keuangan yang memadai untuk mengurus biaya operasional. Nah, inilah zona kece, kali sungainya yang mungkin sekarang agak ada kemarau, kelihatan begitu menawan dulunya ini. Tempat ini sampai jadi percontohan di Kota Tasikmalaya. Begitu. Mungkin sekarang sesuai dengan kepergiannya, wali kotanya nggak tahu kemana perginya. Mungkin dipanggil oleh KPK, mungkin nggak terus. Nah, inilah suasana dulu yang namanya itu zona kece. Sekarang mulai tidak terurus, disesuaikan dengan waktu dan perkembangan zaman yang terjadi mungkin. Nah, inilah, ini di pusatnya nih, suasana kalinya juga udah tidak terurus, kelihatan dangkal dan dipinggi, tapi masih ada sisa-sisa dulunya sebagai tempat mungkin tempat wisata daerah sini yang masih terurus rapih, kelihatan di lingkungannya, kelihatan sebagai titik dengan kegiatan masyarakat berdekatan, nggak jauh dari kegiatan masyarakat. Ya, terurusnya semua ada di sini, terlihat oleh semuanya. Ini adalah zona kece yang pernah ada di Kota Tasik, tempatnya di Desa Bantar Sari, Kecamatan Bungur Sari. Coba bisa terlihat masih keindahan alamnya masih terjaga, walaupun biaya operasional yang sekarang sudah tidak memadai untuk memelihara ini zona kece yang dulu pernah update dan paling zaman ini. Coba bisa dilihat tuh, dan orang-orangnya berkegiatan malam. Ya itulah intinya, kalau sudah ditetap nggak ada pengurusan yang berarti, nah inilah tempat juga jadi kayak istilahnya tinggal legendaris gitu menurut aturan. Lampu PJU ada untuk penerangan, semua ada, jalan-jalan protokol, kendaraan berlalu lalang ada, masih walaupun selayang pandang gitu, nggak ada ketinggalan, masih ada orang yang mau melewat daerah sini, melewati daerah ini berdekatan dengan
masjid-masjid yang mungkin situs-situsnya disebut agak bersejarah. Situs masjid-masjid yang ada di sini, ada masjid keagamaan, masjid-masjid nih lorong waktu yang menuju sana. Masih ada orang yang peduli terhadap keindahan-keindahan alam panorama daerah wilayah Bantar, termasuk zona kece ini, perumahan yang ada, pengurus marbotnya, masjid-masjid masih ada. Kalau pengelolaannya lebih hebat akan lebih bagus di suasana kota Tasikmalaya yang memang dulu diidam-idamkan. Nah, inilah suasana malamnya berdasarkan pengelolaan yang ada. Seperti masjid-masjidnya seperti ada peninggalan sejarah dari wilayah Manunjaya, madrasah atau pesantren Al-Huda yang dulu menjadi cikal bakal kaum di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, itu di daerah Kecamatan Manunjaya. Bisa terlihat zona yang dulu disebut zona kecil berdekatan dengan apa yang ada di kota Tasikmalaya. Ya, ini istilah ini waktu malam. Waktu sekitar pukul 8. Kamar ini saya ambil. Nah, begitulah ya. Semoga semua yang melihat ini di konten ini, siapa tahu ada yang peduli, bisa memberi kontribusi terhadap dulu istilahnya kota suatu kampung yang ada zona kece yang diidam-idamkan oleh para penggemar zona-zona alam yang begitu indah, yang tidak akan tergantikan sampai saat ini. Ya oke, kita menuju yang lain lagi. Selamat malam dan selamat menikmati konten yang mungkin cuma bisa kabar saya beritakan dengan apa adanya, nggak lebih, nggak kurang, nggak mungkin nggak dilebih-lebihkan gitu untuk mencari perhatian publik. Tapi nah inilah kenyataan yang terjadi sekarang di saat musim pandemi. Zona yang dulunya disebut zona yang paling indah di Kota Timur sekarang mulai terbengkalai pengurusannya. Semoga pemerintah yang kompeten bersedia menangani yang apa adanya ya. Selamat malam ya semuanya. Oke, kita jumpa lagi di waktu yang dan kesempatan yang sama. Amin, semoga terkabul.